Gimana ya ketika tiba-tiba bahan baku untuk produk itu naik, terus pada ngeluh dagangan nggak menghasilkan laba atau bahkan malah rugi. Hai teman-teman, saya Atik Sri Purwanti Ningsih, CEO dan founder dari Sekolah Finansial dan KCA ASP. Pada suatu ketika, sewaktu saya sedang mengisi acara sebagai narasumber untuk acara mengelola keuangan untuk UMKM, saya bertanya kepada peserta, bagaimana selama ini cara menentukan harga jual untuk produk Bapak Ibu? Peserta pun menjawab, ya dikira-kira, pokoknya dikira-kira aja Bu, yang penting balik modal dan ada lebihan dikit yang kita anggap laba. Terus saya tanya lagi, Bapak Ibu tahu tidak berapa laba yang didapatkan dari penjualan tersebut? Mereka ada yang menjawab, ya nggak tahu Bu, soalnya langsung diambil buat kebutuhan sehari-hari. Pokoknya yang penting cukup aja gitu untuk kebutuhan sehari-hari di keluarga maupun di usahanya tetap jalan. Nah dari sini teman-teman berpikir nggak? Gimana ya ketika tiba-tiba bahan baku untuk produk itu naik? Terus pada ngeluh dagangan nggak menghasilkan laba atau bahkan malah rugi. Teman-teman, disinilah poin yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu cara menentukan HPP atau dalam akuntansi dikenal dengan harga pokok penjualan. Kalau bahasa umumnya adalah harga minimal kita jual produk di mana kita tidak rugi dan tidak untung. Dari HPP ini maka akan ditemukan adanya harga jual yang tepat mengenai produk teman-teman. Harga pokok penjualan ini biasanya ditentukan menggunakan harga per produknya atau sekali pelayanan bila itu usahanya di bidang jasa. Kira-kira berapa harga jual yang pas untuk satu produk tertentu atau dengan prosentase kisaran berapa agar kita tidak terlalu panik apabila ada kenaikan harga bahan baku? Jawaban pasti dalam hal ini sebenarnya tidak menentu antara produk satu dengan produk lainnya yang sudah pasti menggunakan bahan baku yang berbeda. Bagaimana cara menentukan harga jual produk yang benar dan tepat? Kenapa harus benar dan tepat? Karena jika salah, satu hal yang pasti bisnis akan rugi. Begitu nggak kira-kira teman-teman? Agak susah jika dijelaskan secara singkat, apalagi untuk teman-teman yang baru memulai merintis bisnis. Dalam menentukan harga tidak boleh dilakukan secara asal ya teman-teman. Menjual dengan harga murah agar cepat laku belum tentu untung, malah bisa merugikan bisnis kita. Sebaliknya, menjual dengan harga yang tinggi belum tentu laku, sehingga banyak produk yang tidak terjual dan mengakibatkan kerugian. Sebelum menentukan harga jual, teman-teman perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti biaya selama produksi, harga bahan, biaya promosi, target market, persaingan, dan target pendapatan. Agar tidak membuat teman-teman semakin bingung, 5 strategi menentukan harga jual dengan beberapa teknik, yaitu yang pertama, strategi margin pricing. Cara menentukan harga jual yang pertama adalah dengan metode margin pricing. Sebelumnya teman-teman harus menentukan harga jualnya terlebih dahulu untuk menentukan margin. Setelah itu tinggal memasukkan dalam rumus perhitungan harga. Dari hasil perhitungan ini teman-teman bisa melihat kira-kira harga yang dijual terlalu mahal atau murah. Contohnya, ada seorang penjual minuman kekinian dengan harga modal satu gelasnya 20.000. Kemudian dia ingin menjualnya dengan harga 40.000 untuk satu cup. Apakah harganya terlalu mahal atau murah? Mari kita hitung bersama. Rumus margin pricing sama dengan harga jual dikurangi harga modal dibagi harga jual. Jadi 40.000 dikurangi 20.000 dibagi 40.000 sama dengan 50%. Hasil keuntungan yang teman-teman dapatkan dari satu cup minuman kekinian sebesar 50%. Jika angka tersebut terlalu besar atau terlalu kecil, teman-teman bisa menaikkan harga jualnya. Itu disesuaikan dengan kondisi dari produk kita dan harga di pasar. Nah, yang kedua, strategi markup pricing. Markup adalah salah satu cara menentukan harga dengan menambahkan keuntungan langsung dari harga beli. Cara ini lebih sederhana, tinggal menambahkan sesuai dengan keinginan saja, dan metode markup ini paling banyak digunakan oleh
pelaku bisnis. Agar lebih jelas, berikut contohnya. Yuyun, seorang pemilik toko busana muslim, membeli gamis dari Jakarta dengan harga satuan 250.000. Kemudian Yuyun ingin mengambil keuntungan setiap produknya 100.000. Jadi harga jualnya 250.000 ditambah 100.000 sama dengan 350.000. Rumus markup pricing sama dengan harga jual dikurangi harga modal dibagi harga jual. Rumus markup pricing sama dengan 350.000 dikurangi 250.000 dibagi 300.000 sama dengan 33%. Bagaimana, mudah kan? Tinggal menambahkan saja untuk metode ini. Nah, metode yang ketiga itu strategi bundling. Teman-teman, banyak ditemui para pelaku bisnis yang menjual barang mereka dengan sistem bundling, paket atau grosir. Teknik seperti ini lebih efektif dijalankan agar produk yang kita miliki bisa cepat keluar sehingga menghasilkan keuntungan. Biasanya margin keuntungan yang didapatkan memang lebih sedikit karena sistem kuantiti barang, maka tinggal dikalikan saja keuntungannya mana yang terbukti lebih besar hasilnya. Inilah kenapa biasanya para distributor menjual dengan harga yang murah, tetapi setiap hari bisa lakukan ribuan produk daripada reseller yang hanya bisa menjual beberapa biji saja. Jika produk satu sama lainnya masih ada kaitannya, coba saja menjual paket produk secara bundling. Contohnya, harga satu kaos polos pada toko online harga satuannya 40.000. Ada paket bundlingnya, beli 3 kaos cuma bayar 100.000. Dari harga tersebut pasti konsumen lebih tertarik paket bundling yang memiliki harganya lebih murah. Cara menentukan harga jual produk selanjutnya yaitu dengan manufacturer suggest retail price atau penentuan harga yang disarankan oleh pabrik. Dengan cara MSRP ini akan sangat mempermudah penjual untuk menentukan harga jual produk. Contoh untuk penentuan harga pada distributor, misalnya distributor minyak goreng, margarin, dan lain-lain. Tujuan menggunakan MSRP ini adalah menstabilkan harga pasar. Jadi penjual satu dengan lainnya tidak sampai perang harga. Namun kekurangannya teman-teman tidak bisa bebas menentukan keuntungan yang didapatkan karena sudah ada yang mengaturnya. Strategi yang kelima adalah value based pricing. Cara menentukan harga yang terakhir adalah dengan value based pricing, yaitu salah satu teknik dalam menentukan harga jual yang berbeda dengan lainnya dan tidak semua produk bisa menggunakan value based pricing. Value based pricing biasanya ditentukan dengan melakukan riset kepada market mereka dengan menanyakan kira-kira berapa harga pantas yang dijual. Dari hasil pertanyaan responden inilah nantinya yang akan dijadikan patokan dalam menentukan harga. Cara lain dalam menentukan harga berdasarkan value based pricing adalah dengan memberikan harga tinggi secara langsung. Orang-orang akan rela mengeluarkan banyak uang demi kualitas produk, teknologi, kelangkaan, dan popularitas. Brand besar yang memakai strategi value based pricing adalah Apple. Teman-teman, kita tahu ya, Apple memiliki harga yang tinggi padahal jika dibandingkan dengan produk lain yang speknya mirip, meski begitu, penggemar Apple tetap berjibun dan produk barunya selalu dinanti. Alasannya karena Apple memiliki operating system yang dirancang seramah mungkin untuk penggunanya dan ia memiliki desain elegan dan modern. Walaupun kualitas kompetitor Apple kerap kali lebih bagus, namun seringnya orang yang terbiasa memakai Apple akan tetap setia untuk memilihnya dan menantikan produknya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang strategi penentuan harga jual. Intinya, dalam menentukan harga jual produk perlu strategi yang matang, yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis kita. Teman-teman bisa melakukan tes pasar dengan teknik yang berbeda, mana kira-kira yang paling diminati oleh konsumen dan cocok untuk penentuan harga pada produk kita. Selain itu, teman-teman juga perlu mengoptimalkan bisnis teman-teman agar lebih banyak diketahui oleh konsumen. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ya. Salam sehat dan sukses buat kita semua.